Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai kehidupan kita, dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu teduh sejenak. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, dan berkat murah-Mu tercurah dalam kehidupan kami, Bapa. Pada kesempatan hari ini, terima kasih Tuhan, kami beri kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, dan kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami, ya Bapa. Kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, ya Bapa. Kiranya kami diberikan hikmat untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan bicara di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita muji Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan melakukan pujian. Bangkit, suka nama Yesus. Kita
juru selamat dalam jiwa kita. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Yesus, Bapa kita.
atas nama Engkau ya Bapa. Kau penyelamat kami, pelindung kami, kasih karunia atas kami, Kau sumber segala untuk kami ya Bapa. Kami bisa berkumpul di tempat ini juga berkat kasih setiamu selalu bersama-sama dengan kami. Karena perlindunganmu juga ya Bapa, kami bisa beribadah bersama di tempat ini. Tapi ya Bapa, masih ada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, ada juga yang masih sakit. Kami doakan bila kau menyembuhkannya dengan dua-duanya ya Bapa. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkannya ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, agar ibadah ini bisa diberikan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Melalui doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyiapkan persembahan kita untuk diberikan kepada Tuhan. Firman Tuhan, panggilan memberi diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Ia berbunyi demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengangkat pujian sambil petugas membawakan persembahannya. Allah itu baik. sangat baik dan teramat baik. Kau menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Kau sungguh nyatakan kasih-Mu setiap hari demi hari ya Bapa. Dan kiranya persembahan dan perpuluhan yang kami kumpulkan ini, biarlah Tuhan memberkatinya ya Bapa. Inilah sebagai rasa syukur kami, cinta kami, dan bahkan rasa hormat kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkatinya untuk menjadi alat kemuliaan ya Bapa, sehingga Injil terus bisa disampaikan ke seluruh dunia ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada
Sebelum kita persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya, saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama untuk mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 3. Tuhan menyertai Yusuf dan menolongnya. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa untuk firman kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan anak kami yang mereka setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan penuh hikmat, kepintaran, kejelasan, sehingga Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Sehingga ketika belajar dengan guru sekolah minggu, mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, dan mereka bisa bertumbuh dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan itu selamat mereka, ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Dan selanjutnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa hamba-Nya Bapak Pendeta Thomas Aditya. Untuk Bapak Pendeta Hans, selamat. Yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 28 yang berbunyi demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan bawa pujian seperti rusa rindu sungai. Jiwaku rindu
begitu berarti dalam kehidupan kami. Engkau yang menebus setiap dosa kami, hingga kami boleh selesai dengan setiap hutang dosa kami yang tidak mungkin ditebus oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengangkat kami atas setiap hutang dosa kami, membebaskan, melepaskan kami dengan penebusan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Kami rindu untuk terus belajar firman Tuhan, agar kami semakin hari semakin kuat, semakin mengingat bahwa pengorbanan-Mu sungguh sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang dimenangkan oleh Tuhan hari ini. Dan saya yakin bahwa penebusan Kristus tidak pernah sia-sia. Penebusan Kristus sungguh sempurna dan sudah selesai. Nah, kalau hari ini tema khotbah yang diberikan bagi saya dari hamba Tuhan dan Kepala Sidang yang terkasih kita, yaitu penebusan sudah selesai. Dan ayat ini tadi kita sudah baca, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa dikatakan penebusan sudah selesai? Karena dalam perjanjian lama, kenapa ada Paskah? Paskah adalah salah satu tanda bahwa sebagai pengingat bahwa bangsa Israel waktu itu telah dibebaskan. Nah, makanya kenapa kita pun memperingati hal itu, Paskah. Kalau bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, begitu juga dengan kita. Kita dibebaskan dari setiap hutang dosa kita. Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, dari kata darah ini pun dilambangkan sebuah kehidupan. Betul ya? Kalau kita tidak ada darah, tentunya kita tidak akan hidup. Ketika orang sakit di rumah sakit, butuh namanya transfusi darah. Kalau tidak, HB-nya akan terus turun dan akhirnya hilang dari kehidupan. Nah, dalam budaya Yahudi, darah ini melambangkan sebuah kehidupan. Karena dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Yang artinya penumpahan darah berarti pengorbanan nyawa. Darah Yesus Kristus ditumpahkan berarti Dia memberikan nyawanya sebagai korban tebusan bagi kita. Kalau zaman dahulu kita harus meminta ampun atas setiap dosa kita harus datang kepada imam. Terus nanti kita akan menyampaikan, imam pun akan bertanya, dosa apa yang sudah kita lakukan. Waktu itu, di zaman itu, dosa itu mungkin kalau dosa kecil, kamu bawa burung merpati. Kalau dosanya sedang, mungkin kamu bawa kambing domba. Kalau dosanya besar, bawa lembu sapi. Betul ya? Nah, inilah yang, tapi semua itu tidak bisa melunaskan setiap dosa kita. Karena itu diadakan setiap tahun, dan itu wajib. Setiap orang harus mengkoreksi dirinya, mengintrospeksi lagi dirinya, kemudian datang antri kepada para imam untuk menyampaikan, ini loh dosa saya selama 1 tahun. Kalau dikumpulkan mungkin berapa lembu sapi yang harus kita korbankan. Betul ya? Nah, setelah itu, setelah kata darah, ada namanya perjanjian. Kata perjanjian, darah perjanjian ini tidak hanya
antara saya dengan mungkin Pak Tony, kita melakukan perjanjian tidak hanya itu, tetapi dikatakan kesepakatan ini tidak hanya dari dua belah pihak, tetapi juga berarti wasiat atau janji yang ditebus dengan pengorbanan. Kata perjanjian dengan darah. Nah, artinya darah perjanjian itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam setiap hewan yang mungkin waktu dulu yang harus kita korbankan. Nah, selanjutnya adalah ditumpahkan. Kata ditumpahkan ini menunjukkan sebuah pengorbanan secara sukarela. Ada yang rela darah kita dikorbankan? Wah, saya pikir begitu dulu. Darah saya dikorbankan, diri saya dikorbankan untuk menebus dosa yang lain. Rasanya nggak mungkin. Nah, tetapi Yesus melakukan ini dengan sukarela. Meskipun dia waktu itu ambil waktu di Taman Getsemani hingga akhirnya dia berkata sama Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang dimana Yesus sendiri pun seakan-akan tidak sanggup. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapak, penderitaan ini saya nggak mau alamin. Boleh nggak saya langsung rebus mereka aja? Nggak bisa. Karena kenapa? Harus ada darah yang ditumpahkan. Makanya itu ketika saya melihat lagi bahwa pengorbanan Yesus yang begitu sempurna, dia harus merasakan namanya penderitaan, merasakan namanya kematian. Tapi ketika dia bangkit, artinya darah perjanjian itu menjadi sebuah tanda di mana kita telah diselamatkan, dosa kita dihapuskan. Dan kata pengampunan dosa di sini bukan sekedar memaafkan atau melupakan. Seringkali kita mendengar bahwa mengampuni ya udah lupakan, betul ya? Udah nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak mungkin, namanya manusia selalu ingat dengan sejarahnya, betul ya? Apalagi orang yang pernah menyakitinya. Wah, gampang banget Pak, kok dilupakan? Gak bisa. Tapi Yesus berkata, pengampunan di sini bukan berarti melupakan dan hanya memaafkan, tetapi melepaskan, membebaskan, menghapus dosa sepenuhnya. Dosa yang dulu memisahkan antara kita dengan Allah. Dan dimana kita kalau kita berdoa, kita harus datang kepada para imam dulu untuk menyampaikan setiap isi hati kita, kerinduan kita, dosa kita. Tapi saat ini, karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa kita, maka kita tidak perlu lagi kita datang kepada para imam. Kita bisa datang secara pribadi supaya kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi perantara. Perantara itu sudah dihubungkan oleh Kristus melalui kematiannya, dan hingga akhirnya tirai di bait suci terbelah dua yang menjadi pertanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa sudah dipulihkan. Kalau kita mengikuti pola yang dahulu, betapa sulitnya, betapa sulit, repotnya datang ke bait suci dulu. Kalau kita ada di Indonesia, kita harus datang ke Israel dulu, ke bait suci di Yerusalem dulu. Mau berapa antriannya panjang sekali. Mungkin jutaan orang yang percaya bahwa itu akan datang ke sana. Kita dapat urutannya keberapa. Tapi saat itulah ketika Yesus mati, inilah yang menjadi pertanda bahwa penebusan sudah selesai. Hubungan kita dipulihkan. Penebusan sudah selesai melalui pengorbanan yang sempurna. Ya, yang Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Wah, lalu gimana dengan waktu itu Pak? Setiap korban-korban yang sudah diberikan, apakah menghapus dosa kita? Ayat ini berkata tidak menghapuskan dosa. Mungkin hanya menutupi dosa kita, tidak menguranginya. Di ayat yang 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, kenapa pengorbanan Yesus itu sempurna? Karena dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau saya melihat diri saya atau melihat diri kita masing-masing, apakah kita tidak berbuat dosa? Tentu ada dosa.
Apakah kita dulu tidak pernah berbohong atau menipu? Terkadang kita tidak sadar sedang menipu diri sendiri. Saya bahagia, saya sukacita. Tetapi dalam hati kita, dalam pikiran kita sedang berkecamuk. Betul ya? Nah, inilah kenapa korban yang sempurna adalah Yesus Kristus sendiri. Karena tidak pernah dia berbuat dosa selama masa hidupnya. Tidak pernah dia berbuat tipu dalam kehidupannya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya pribadi pun, Tuhan kalau mengingat lagi ada aja hal yang selalu tidak sadar atau secara sadar. Banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya saya masih tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, belum sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Yesus, milik Tuhan. Dan penebusan sudah selesai melalui pengorbanan Yesus yang sempurna. Di Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kita gak mungkin duduk di sebelah kanan Allah, karena kita hanya manusia ciptaan. Yesus adalah pencipta, dan di mana dia mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Terus gimana Pak kalau misalkan kita buat dosa tiap hari? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, intinya adalah kita harus datang kepada Tuhan. Tetapi ingat, Allah adalah setia dan adil. Tetapi ketika kita datang meminta ampunan, tentunya Tuhan akan mengampuni, mencucikan kita kembali. Kalau kata pom bensin mah, mulai lagi dari nol ya, dipulihkan lagi. Makanya kenapa setiap hari kita harus menyadari bahwa hidup kita banyak kelemahan. Hidup kita tidak akan pernah sempurna. Karena kenapa? Baru bangun tidur mungkin kita akan milih apa? Matiin alarm. Pertanyaannya, setelah matiin alarm kita melakukan apa? Scroll IG, scroll TikTok. Hari ini mau cek apa ya? Pernah saya lakukan? Pernah. Tapi akhirnya mulai dari situ ya, mulai mengintrospeksi diri lagi. Yuk berdoa, yuk ambil waktu sama Tuhan. Karena kenapa? Ketika hidup kita diawali dengan tidak terhubung dengan Tuhan, amburan dulu. Rasa damai gak ada, rasa sukacita tidak ada. Dan penebusan sudah selesai melalui pengorbanan Yesus yang sempurna. Di ayat Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya, tugas Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah, dan dia adalah korban yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah penebusan sudah selesai, menghapuskan hutang dosa kita sepenuhnya. Ada yang punya hutang? Ada. Saya juga ada. Saya masih punya hutang dosa sama Tuhan. Sepanjang kehidupan sebagai orang percaya, saya masih punya hutang dosa. Tetapi hutang dosa itu telah dilunasi. Karena kenapa? Setiap hari kita mengintrospeksi, kita datang kepada Tuhan selalu dengan kata-kata, Tuhan ampunilah kami atas setiap dosa yang kami buat. Tuhan tolong kami agar kami mampu melewati hari-hari dengan Tuhan. Supaya apa? Karena dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kenapa tadi saya bilang, saya melihat bahwa kita wajah-wajah yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan korban yang sempurna. Maka kemuliaan Tuhan terpancar lagi di wajah-wajah ibu saudara, yang dimana kita akan menjadi berkat bagi orang lain, agar mereka melihat kita, wajahmu penuh dengan senyuman, wajahmu penuh dengan sukacita. Karena apa? Kita telah ditebus oleh Tuhan. Kolose 2 ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan dirinya di kayu salib. Hutang kita sudah lunas, hutang dosa kita sudah selesai.
sudah sepenuhnya kita sudah tak punya hutang dosa. Karena kenapa? Pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang membuat kita terlepas dari hutang itu. Beban yang harusnya kita tanggung secara manusia kita nggak akan bisa kecuali kita mati untuk menebus dosa kita sendiri. Tapi kita manusia tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Maka Yesus memakukan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Ibrani 10:12. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Pengorbanan Yesus di kayu salib hanya satu kali. Selanjutnya tinggal kita yang datang kepada Yesus untuk terus meminta ampun agar kita terus dipulihkan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, penebusan sudah selesai, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi kesalahan-kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya terhadapmu sehingga ia tidak mendengar. Kata-kata ini sering dikatakan oleh orang-orang yang sepertinya kudus. Kenapa? Ketika ada orang yang sedang mengalami masalah, dia akan selalu bilang gini, coba dosa apa yang pernah kamu lakukan? Kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Sehingga Tuhan tidak mau mendengar setiap doa kita. Saudara, ketika kita mengalami sebuah pergumulan, ujian, cobaan dalam kehidupan kita, bukan berarti kita berbuat dosa. Ingat ya, kalau ada orang yang berbicara seperti itu, saya hanya akan berkata, memang kamu hakim antara saya dengan Tuhan. Apakah kamu sudah sempurna hidup? Yang saya mau sampaikan adalah, kita memang punya kesalahan sehingga Tuhan tidak mendengar. Tapi ingat, kita sudah ditebus. Yesus mati di kayu salib bukan untuk hanya pamer, enggak. Tapi Yesus merelakan dirinya secara sukarela, mengorbankan dirinya supaya dia menjadi tebusan bagi kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga Bapa mau lagi mendengar doa kita. Siapa yang hari ini doanya tidak dijawab Tuhan? Ada? Semuanya dijawab, hanya saja sesuai dengan waktunya Tuhan. Betul ya? Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keinginan kita. Tuhan selalu melengkapi kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Tuhan lebih tahu keperluan kita, kebutuhan kita. Keinginan nanti ya, kalau kamu sudah siap, kalau kita sudah mampu dipercaya lebih lagi. Nah, penebusan sudah selesai, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Efesus 2 ayat 13 sampai ke 14. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat. Yang kita dulunya jauh karena dosa, hubungan kita makin jauh. Sekarang kalau kita melihat mungkin teman sekerja kita, mungkin pasangan kita terasa jauh, mungkin perlu lagi kita harus mengkoreksi diri kita. Kenapa ya? Kok dia jauh ya? Apa saya ada salah ya? Pertanyaannya, siapa dulu ya mau minta maaf? Siapa dulu ya mau menggali kenapa sih kok kamu berubah? Nah, ayat itu dikatakan, tetapi sekarang karena di dalam Kristus yang dahulu kita jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dia adalah damai kita. Dia yang menjadikan kedua yang satu dan merobohkan tembok pemisah antara kita. Yang artinya kita sudah tidak ada lagi keterpisahan dari Bapa. Dan hidup kita, hutang dosa kita sudah Tuhan pulihkan. Dimulai dari nol lagi. Nah, saya mengajak sebagai kesimpulan, saya mengajak Bapak Ibu mengingat kembali bahwa pengorbanan itu yang sempurna hanya pengorbanan Yesus, karena Dia memberikan nyawanya sekali untuk selamanya. Pekerjaan penebusannya sudah rampung, sudah selesai, sehingga manusia tidak perlu lagi melakukan usaha apapun untuk menebus dosa sendiri.
cukup menerima dengan iman. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima Yesus dengan iman kita? Amin. Amin ya. Dengan itu kita terus belajar untuk memperjuangkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan yang kedua, penghapusan dosa, penghapusan hutang sepenuhnya. Dosa kita yang tidak terbayar telah dihapuskan dan dipakukan pada kayu salib. Allah tidak lagi menuntut pembayaran dan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Kita dibebaskan dari hukuman dan belenggu dosa, yaitu kematian kekal. Yang ketiga adalah pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan. Ada tembok pemisah antara manusia dengan Allah pada waktu itu, yaitu tembok dosa. Tapi sekarang Tuhan telah robohkan melalui darahnya. Kita bisa mendekat kepada Allah dengan bebas. Kapanpun kita bisa berdoa dan menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Kita sudah bukan lagi hamba dosa, tapi Tuhan menganggap kita sebagai anak. Banyak sebutan Tuhan untuk kita. Ada anak, ada sahabat, ada kawan sekerja. Saudara, Tuhan tidak melihat siapa kita dulu, tapi Dia lihat adalah sedang apa kita sekarang, bagaimana hidupan kita sekarang. Saya ajak pemain musik untuk naik ke atas dan kita akan merespon firman Tuhan untuk mengingat bahwa penebusan Tuhan itu sudah selesai dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan rindu untuk kita terus datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyelesaikan setiap hutang dosa kita. Ada kasih yang indah bagi kita dari Kristus Yesus. Terhubung denganmu. Biarlah lagu ini, pujian ini membawa kita untuk terus lagi menjaga hubungan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
menjadi anak-anak yang selalu dekat. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu akrab dengan Tuhan. Mampukan kami untuk melewati setiap kehidupan kami dengan maknanya bahwa Yesus berkorban bagi kami untuk terhubung dengan anugerah. Kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang lemah tanpa Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan renggut kami dari sumur dosa ini, agar kami terus hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah firman ini terus menjadi dasar dan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu yang berarti dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami, karena Engkau yang menebus, menolong kami, dan membebaskan kami dari hutang dosa kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku terhubung denganmu. Setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami sudah bebas, kami sudah menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan selalu ingatkan kepada kami semua untuk tetap dekat dengan Kau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan memberkatinya dengan mereka kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Saudara Berci ya Tuhan, kami terus panjatkan doa kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk anak-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Yani Tuhan, yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk kakinya ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa, sehingga beliau bisa beraktivitas kembali dengan baik ya Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat kami yang lainnya, dan kiranya Tuhan akan memberkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan kami mau serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau dalam keluarga, anak-anak-Mu, menantumu dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah Engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan diberkatilah Engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, dengan cinta dan takut akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Besar Semakin
Kita